Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Yuliana dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 1. Di sini saya akan menerangkan tentang konflik. Jadi di sini saya mengambil konflik politik, yaitu konflik penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP. Ini adalah tugas sosiologi untuk semester 2 kelas 11. Untuk yang poin pertama yaitu latar belakang terjadinya konflik penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, yaitu pembaharuan atau pergantian Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KPK yang diduga memiliki pasal-pasal yang menyeleweng dari dasar negara yaitu Pancasila. Terdapat banyak pasal-pasal yang tidak masuk akal yang dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang ataupun sebagai pengganti dari undang-undang yang lama. Serta revisi ini banyak dikencam oleh para aktivis dan pakar karena pengurangan keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada beberapa pasal RUU KUHP yang bermasalah dan mematik demo ribuan mahasiswa di berbagai kota, antara lain yaitu pasal soal korupsi, kedua pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun, yang ketiga pasal tentang makar yang bisa diancam hidup atau mati 20 tahun, dan serta banyak sekali pasal-pasal yang dapat mematik ribuan mahasiswa. Poin yang kedua yaitu proses terjadinya konflik. Mahasiswa dari berbagai kampus melakukan demonstrasi di sejumlah wilayah. Mereka menolak KUHP dan revisi UU KPK. Mahasiswa dari berbagai daerah kompak berdemo. Berikut beberapa fakta seputar aksi demo mahasiswa, yaitu yang pertama, mahasiswa yang berkumpul membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK. Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menutup jalan di sekitar lokasi. Yang kedua, salah satu mahasiswa yang mewakili protes mengatakan, jadi yang pertama kita sangat menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakang ini mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama semakin terancam. Dan yang terakhir, kemarin Jakarta yang menolak pengesahan rancangan undang-undang KPK serta RKUHP akhirnya bertemu dengan Sekjen DPR Indra Iskandar. Yang poin ketiga, teori konflik. Konflik penolakan revisi UU KPK dan KUHP. Ini termasuk teori konflik menurut Lewis Althusser. Konflik realitis merupakan konflik yang muncul dari kekecewaan individu atau kelompok. Kekecewaan itu timbul berdasarkan tuntunan yang terjadi dalam hubungan sosial. Hal ini umum ditemui pada kasus penolakan revisi UU KPK dan KUHP karena tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Poin keempat yaitu bentuk konflik. Ini termasuk konflik vertikal karena konflik ini terjadi antara pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda dalam struktur masyarakat antara DPR dengan rakyat di Indonesia. Konflik vertikal ini disebabkan beberapa faktor. Antara lain, yang pertama, ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kebijakan yang disahkan karena merasa tidak adil. Yang kedua, ketidakadilan kepuasan individu dalam struktur sosial. Poin yang kelima yaitu dampak konflik. Ini ada berdampak positif dan negatif, yaitu yang dampak positifnya yaitu RUU tersebut mencoba menyelesaikan KPK dan KUHP dengan tantangan kebutuhan masa kini. Yang kedua, adanya penundaan dan melakukan pembahasan ulang sebab pasal-pasalnya masih bermasalah. Yang ketiga, dalam audiens termasuk mahasiswa dan sekjen DPR menyepakati kesepakatan. Yang keempat, menyadarkan masyarakat sekitar soal isu yang sedang terjadi. Dan yang kelima, aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan pada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota.
Untuk dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya pengerusakan fasilitas-fasilitas pribadi dan umum. Yang kedua, merugikan diri sendiri dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengganggu ketertiban umum. Yang keempat, membuat masyarakat ketakutan terhadap aksi anarkis yang dilakukan demonstran. Yang kelima, sampah berserakan di jalan akibat aksi anarkis yang seperti batu, kerikil, pecahan kaca. Yang keenam, dapat menimbulkan polusi tanah akibat lelahan ban yang telah dibakar, polusi udara akibat suara-suara teriakan. Yang ketujuh, mengurangi minat para investor dari luar negeri. Untuk poin terakhir, yaitu penyelesaian konflik. Konflik penolakan revisi UU KPK dan KUHP ini bisa menggunakan penyelesaian metode negosiasi. Karena suatu interaksi sosial antara pihak yang terlibat untuk saling menyelesaikan perbedaan agar mencapai kesepakatan. Jadi, dengan penyelesaian metode negosiasi diharapkan pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat melakukan pembahasan ulang dengan mempertimbangkan beberapa hal dan tidak merugikan pihak manapun. Ini adalah contoh mahasiswa demo dalam melakukan penolakan revisi UU KPK dan KUHP. Sekian presentasi dari saya tentang konflik penolakan revisi UU KPK dan KUHP. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.